Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ali Arsyadidi dengan NIM 2108010007. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya menggunakan dua device karena kamera laptop saya tidak dapat digunakan Pak. Oleh karena itu, saya mohon izin saya menggunakan dua device. Nah, di sini saya akan membahas tentang mekanika yang Bapak berikan tugas kemarin yang berjudul tentang instalasi kincir angin sebagai pembangkit listrik. Di situ saya mengangkat sebuah judul tersebut. Nah, yang pertama itu di sini saya mengangkat yang pertama tentang turbin angin. Turbin angin atau kincir angin adalah sebuah kipas raksasa yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, yang mana mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi yang dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin yang terhubung dengan turbin angin. Adapun turbin angin itu terdiri dari minimal 45 meter sampai ratusan meter. Nah, turbin angin ini sendiri juga dikonversi dengan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Turbin angin juga merupakan alat yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik dari proses yang diputar. Nah, ada pun beberapa bagian-bagian dari turbin angin itu sendiri. Yang pertama ada nacelle atau rumah mesin yang berfungsi sebagai pembungkus komponen yang terletak pada PLTB seperti gearbox gitu kan dan generator. Nah, yang kedua ada gearbox. Gearbox berfungsi sebagai mengubah putaran yang rendah pada kincir angin menjadi tinggi. Dari putaran itu yang awalnya rendah menjadi tinggi. Nah, ada generator. Generator itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak dari angin yang kita dapat menjadi energi listrik. Terus ada rotor blade yang berfungsi sebagai penerima energi kinetik dari energi angin yang berubah ke dalam energi gerak putar. Selanjutnya ada baling-baling yang berfungsi untuk sebagai sumber utama penerima angin yang biasa kita sebut dengan kincir. Komponen-komponen turbin angin yang pertama ada sumbu X atau axis horizontal yang berfungsi untuk menstabilisasi angin yang diserap. Yang kedua ada gearbox, generator, rotor blade yang berfungsi sebagai mesin dalam turbin yang sudah saya jelaskan tadi. Ada anemometer yang berfungsi sebagai mengukur kecepatan angin atau bisa dibilang sensor. Selanjutnya ada wind fan yang berfungsi sebagai membaca arah angin sehingga mekanik yang diterima bisa secara maksimal. Sehingga angin yang datang dari arah mana itu para mekanik tahu, sehingga angin yang diserap oleh kincir tersebut bisa menjadi maksimal. Selanjutnya ada komponen turbin angin yang sudah saya jelaskan tadi. Di gambar kincir itu tersebut di sini Pak, di sini itulah yang dinamakan sebuah kincir. Nah, dalam di sininya
atau di belakang kincir, tepat di belakang kincir ada gearbox, ada generator, ada nacelle, terus ada blade, ada rotor. Nah, di sini kan ada rotor nih, di sininya ada rotor. Itulah yang dinamakan komponen yang kincir angin. Nah, ininya hanya sekedar power atau penyangga. Tapi ada beberapa bagian-bagian yang mana bagian tersebut merupakan yang terletak pada pintu masuk atau pembangkit listrik tenaga bayu, transformer yang berfungsi sebagai energi listrik, generator menjadi efisien. Yang kedua ada yaw platform berfungsi sebagai memutar nacelle. Yang ketiga ada cooler yang berfungsi sebagai pendingin yang sering kita dengar sebagai cooler pendingin. Selanjutnya ada fire protector yang berfungsi sebagai mencegah terjadinya kebakaran, yaitu kayak sebuah tempat atau sebuah alat yang mana alat tersebut bisa mencegah terjadinya sebuah kebakaran. Nah, kompo inilah gambar-gambarnya tadi. Yang pertama ada pintu masuk, gitu kan. Terus ada coolernya, pendinginnya di sini, gitu. Nah, prinsip kerjanya dari turbin angin. Yang pertama, turbin angin itu bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Bukannya menghembuskan angin, tapi namun menyerap angin untuk menjadi tenaga listrik. Kemudian angin yang memutar di sudut turbin itu diteruskan memutar-putar pada generator yang bagian belakang turbin angin. Generator mengubah menjadi energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan stator yang berbentuk fisiknya adalah kuparan-kuparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux yang stator. Pada akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC atau alternating current yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Nah, dapat kita lihat bahwasanya bagaimana cara menghitung rumus-rumus turbin angin itu W-win sama dengan N-win V2/2 Rho A per V. Nah, begitulah berikut inilah beberapa rumusnya yang dimana Rho itu densitas, yang V kecepatan, di diameter turbin, dan N efisiensitas turbin angin. Produksi energi daya yang dihasilkan oleh turbin angin sebanding dengan energi angin yang ditangkap oleh turbin angin. Nah, adapun beberapa hal lain yang dapat kita lihat tentang turbin angin ini sendiri, misalnya sudah dijelaskan sistem kerjanya tadi berbanding terbalik. Kalau kipas angin itu dia dari energi listrik menjadi energi angin. Namun kalau turbin angin ini sendiri seperti kipas angin yang ada nacelle, terus dia menyerap angin yang mengubah angin tersebut menjadi energi listrik seperti itu. Terima kasih Pak, saya Alur Sadwa ini dengan NIM 210807 mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.